Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya. Yang luar biasanya ini hari Jumat ya, rajanya hari, dan hari ini saya ditemani seseorang yang luar biasa. Dulu kapan ya pengen satu acara gitu dengan beliau. Ini beliau guru saya luar biasa, sering kita mengikuti live webinar segala macam, Zoom dan lain sebagainya. Hari ini bisa satu frame nih, alhamdulillah ya Allah. Dan beliau ini sosok yang luar biasa. Beliau adalah CEO dari Makles, beliau Mas Jeki Musri, betul ya? Yep. Hari ini juga kita akan bahas sesuatu yang luar biasa, tema yang luar biasa tentang leadership. Nah, apa kabar Mas? Baik, saya alhamdulillah sehat dan harus tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Makanya kita jauh-jauhan ini. Stay safe, stay distancing. Kita bawa masker masing-masing. Mas, hari ini temanya tentang leadership ya Mas ya. Mungkin ada sedikit awalan yang disampaikan tentang leadership dan background leadership itu seperti apa sih Mas? Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Isan. Jadi kita lihat bahwa leader itu kan memang mampu menggerakkan orang. Pada dasarnya itu kan ya. Tapi kita juga harus lihat bahwa ada beberapa quotient. Ini udah umum sekali sih orang ngomong quotient. Ada yang kita sebut dengan namanya physical quotient, kebetulan intellectual quotient, ada juga namanya emotional quotient dan sebagainya. Bahkan terakhir ini ada juga yang kita udah kenal spiritual quotient. Betul. Tetapi ada juga yang sekarang tambah satu lagi nih, DQ, digital quotient sekarang juga gitu ya. Sekarang kalau nggak digital kan nggak susah juga ya. So itu yang kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat memang leader ini ada dua ya, leader dan leadership. Kalau leader itu memang leader dia, tapi belum tentu dia punya leadership, kan gitu ya. Dan kalau leadership itu bisa di semua level sebetulnya. Siapapun bisa, dari satpam sampai CEO, sampai entrepreneur, sampai ketua RT itu harus ada leadershipnya. Siapapun ada leadershipnya, dan umur berapapun ada leadershipnya. Itu yang kita lihat. Nah, salah satu yang menarik dari leadership adalah mereka itu bisa kolaborate dengan orang banyak. Mereka bisa membangun network yang luar biasa. Jadi kita jarang sekali dengar, saya lihat ya, orang yang leadership-nya kuat itu kebanyakan orangnya nggak introvert gitu, yang diem gitu. Mereka kebanyakan outspoken. Ada sih beberapa leader yang kita sebut silent leadership, itu ada juga ya. Itu banyak ya. Tapi kita lihat pada umumnya leader lebih ke outspoken, dia bisa menjelaskan visinya apa, dan yang paling penting adalah dia bisa meyakinkan orang akan visinya, dan dia bisa menggerakkan orang. Dan itu nggak gampang sekali. Tadi saya kan sempat ngobrol nih sebelum mulai ya, saya pernah jadi ketua RW gitu ya. Nah, coba kita lihat deh, kita kadang-kadang ya melihat orang kerja di pemerintahan ya, di BUMN, di perusahaan, di mana-mana aja lah. Kita selalu kadang suka mengeluh, wah ini gimana sih, ini kan source-nya gini. Kita bisa ngomong ini, itu, segala macam. Lalu saya pernah bercanda sama teman saya, coba deh Anda jadi ketua RT sebentar aja deh. Nyobain gitu ya? Cobain aja deh kita. Anda bisa nggak menjelaskan visi Anda ke warga? Betul. Gimana Anda mengatur warga dan sebagainya? Jadi kalau kita ngurusin yang kecil aja nggak bener, jangan lalu kita komplain kalau orang ngurusin yang lebih besar dari kita, begitu. Itu yang saya pikir saya gitu ya. Betul. Atau yang lebih kecil lagi deh, keluarga, bisa nggak mimpin keluarga? Udah itu aja deh. Bisa nggak keluarga itu punya trust ke kita, terus dengerin kita ngomong, itu juga sesuatu hal yang ini, dan itu starting pointnya ya. Jadi itu, dan satu lagi yang saya lihat dari leadership adalah dia selalu melihat nggak cuma ancaman saja, tetapi dia juga melihat aspek opportunity-nya juga, begitu ya. Aspek opportunity-nya, nggak cuma lihat ancaman-ancaman, threats-nya saja, tapi juga opportunity-nya. Dia bisa membangkitkan semangat orang, memotivasi orang, dan melihat ancaman itu sebagai suatu kesempatan juga gitu loh, seperti itu. Kan kita sekarang lagi ngalamin nih COVID nih ya. Betul. Oke, memang kita harus hati-hati, itu pastilah, kita udah tahu semua, nggak usah diomongin. Tapi kita juga harus melihat bright side-nya juga. Ini mungkin kita mulai mereset diri kita mulai babak baru dan sebagainya. Dan memang tidak gampang ya. Dan kita lihat sekarang ya, pada kondisi normal semua leader itu kelihatan bagus. Tetapi dalam kondisi krisis seperti ini baru kelihatan leadership-nya. Kan gitu ya? Menarik. Saya leader, nggak ada apa-apa ya, semua bisa jadi leader gitu kan. Gitu. Tapi begitu krisis seperti ini, kita lihat siapa yang benar punya leadership. Siapa yang tampil ke depan, ngomong dan sebagainya, dan siapa yang hilang juga gitu kan.
Nah itu juga, itu kelihatan ini orang ini kemana nih, dulu biasanya banyak ngomong nih, Hilang nih gitu ya. Kemana dia nih, nah itu seperti itu. Lalu kalaupun dia masih tampil, apakah orang dengerin dia, itu juga suatu hal yang kita apa namanya, kita perhatiin juga. Satu hal yang saya juga lihat lagi adalah leader ya, yang kuat leadershipnya adalah dia bisa mentransform. Dia sifatnya mempunyai sifat transformasional yang kita kenal dengan transformational leadership. Contohnya misalnya gini, aku anak buahnya Mas Iksan nih ya, saya akan nurut Mas selama Mas bayarin saya. Ya kan, wah pokoknya sama gue dapet duit dibayarin, gue nurut aja sama dia gitu kan. Itu transaksional kan, transaksional gitu ya. Tetapi kita lihat nih contoh di eranya Soekarno misalkan. Betul. Orang Indonesia pada lapar semuanya, terus Pak Karno tampil ngomong di depan orang. Itu siapa yang berani kayak gitu di depan orang yang lapar perutnya? Tapi dia bisa membalikan kondisi, mengatakan bahwa enggak, ini Indonesia bla bla bla, terus orang justru mendukung dia, mendengarin dia. Itu nggak gampang kayak gitu. Itu yang saya maksud dengan salah satu contoh transformational leadership. Banyak kok pahlawan kita yang begitu, Pangeran Diponegoro. Betul. Jenderal Sudirman. Itu kalau diomongin leadership itu gimana dulu, saya bingung mulai dari mana gitu, saking dia hebatnya ya. Dan kita lihat semua leader ini ya, yang kuat leadershipnya, itu networknya luar biasa sekali. Dia kumpul dengan banyak pihak, ngobrol dengan banyak pihak, dia mendengarkan orang, but at the end of the day, dia menentukan ini begini. Dan orang akhirnya follow dia begitu ya. Itu yang aku lihat dari secara umum, Mas Iksan. Luar biasa Mas, ini awalan yang bikin pemanasan ini. Leadership tadi ya disampaikan. Orang bisa aja jadi leader tapi ke leadershipnya belum tentu ya. Nah, sekarang kita melihat kondisi COVID ya. Nah, bisnis di mana-mana jatuh. Kita nggak melihat bisnis kecil besar lah. Raksasa besar juga turun ke jalan segala macam gitu ya. Mas mungkin melihat. Nah, kaitannya leadership dengan bisnis seperti apa nih Mas? Itu wow. Saya dulu pernah bikin suatu hipotesis dan menguji hipotesis itu setelah berdebatan dengan beberapa diskusi lah, ya berdebat diskusi dengan beberapa akademisi ya yang membantu saya waktu itu kan. Kita akhirnya menyepakati ya, apapun konstruknya waktu itu yang kita susun dalam konteks yang saya riset waktu itu ya, dalam waktu itu bukan kondisi krisis ya. Akhirnya kita meletakkan konstruk leadership itu di paling ujung sebelah kiri. Artinya apa? Dia jadi dependent variabelnya gitu. Dia akan menentukan apakah kita ngerti pasar, kita ngerti ini apa, itu sampai ujung paling kiri apa? Kinerja perusahaan. Jadi at the end of leadership. Kita ambil contoh banyak deh, kayak Elon Musk misalkan. Itu dia sampai bisa punya visi begitu, merealisasikannya sampai bikin persewaan angkutan keluar angkasa yang NASA nggak pernah bisa lakukan dalam sekian lama. Itu kalau dia nggak punya leadership yang kuat, menggerakkan orang segitu banyak. Dan dia bukan saintis juga, tapi lihat yang kerja dengan dia, orang saintis hebat-hebat dan sebagainya. So kalau aku lihat ya, memang leadership ini komponen yang boleh dikatakan dia menjadi konstruk atau variabel yang sangat menentukan sebetulnya di depan tuh. Kita lihat dalam bisnis misalkan, perusahaan, simple aja deh, kita ambil di semua buku-buku atau kita ngobrol dengan pimpinan perusahaan, selalu menetapkan visi. Perusahaan mau jadi apa nih? Misinya apa gitu. Itu kalau dia nggak kuat leadershipnya, dia menetapkan visinya ya mungkin ecek-ecek juga begitu ya. Dan perusahaan juga kemana-mana, dan waktu eksekusi dia nggak akan nge-grip sama sekali. Dan kita lihat meskipun kita katanya kita nih orang yang memimpin, tapi if you don't have leadership, pasti eksekusinya berantakan. Dan di dalam banyak perusahaan, eksekusi itu adalah kegagalan paling besar di situ. Jadi namanya leader itu dia nggak bisa cuman ayo kamu gini, kamu nggak bisa begitu. Dia benar nge-grip sampai ke detail meskipun dia nggak ngerjain sendiri. Karena kan ada followersnya gitu kan. Nah, cuman sayang banyak buku mengenai leadership, tapi nggak banyak buku mengenai followership. Maaf ya. Jadi kadang-kadang gini. Jadi kadang-kadang gini loh. Dan maaf nih, aku bukannya apa ya. Semua orang merasa bahwa dirinya bisa menjadi leader. Gitu, padahal enggak juga gitu loh. Kadang-kadang kita harus jadi follower gitu loh. Karena emang we cannot lead gitu loh. Wah, kayaknya gue follower, gue bantu aja, gue dukung deh. Nah, ini kan kita lihat bahwa kadang-kadang orang suka pengen jadi leader, kalau jadi leader itu kayaknya gimana. Tapi kalau dia nggak punya leadership, akhirnya dia tidak mempunyai integrity, dia tidak mempunyai bisa menimbulkan trust bahwa he's a good atau she's a good leader. Dan kembali lagi ke bisnis, itu yang saya letakkan sebagai dalam model saya gitu kan. Dan akhirnya memang benar itu menentukan sekali itu sebetulnya. Jadi kalau kita lihat
dalam kondisi krisis begini, leader harus ngapain? Kalau dia punya leadership yang kuat, dia harus mikirnya tuh bukan cuman gimana gua selamat ya, enggak. Dia mikirnya komprehensif sekali. Gila, karyawan gua gimana ya? Gimana lingkungan gua gimana ya? Ekosistemnya gitu. Dia mikirnya gede. Meskipun dia tidak bisa menyelesaikan semua itu lain urusan, tetapi concern-nya dia tuh sangat-sangat komprehensif sekali. Itu yang aku lihat dalam kaitannya dengan bisnis Mas Isan. Okay. Lebih dalam lagi mungkin Mas, ada satu kalimat yang ingin saya tanyakan ya, mungkin dari beberapa penelitian yang Mas lakukan bahwa leadership itu dilahirkan atau dibentuk? Nah ini dia. Itu mirip kayak entrepreneur. Entrepreneur itu dibentuk atau dilahirkan entrepreneur. Kebetulan ada orang-orang yang lahir udah kuat DNA-nya sebagai leader dan dia punya leadership, kebetulan. Tetapi banyak juga ke orang yang tidak terlahir quote unquote ya sebagai leader, akhirnya jadi leader juga. Betul. Dan terjadi leadershipnya. Jadi kalau saya pikir sih tergantung dia lingkungan besarnya di mana. Apa perjalanan hidupnya, apa dia melalui learning curve kayak bagaimana. Kalau saya mungkin tiap hari ngumpul sama, kalau di Indonesia kan yang paling kuat entrepreneurnya katanya orang Padang gitu ya. Betul. Tiap hari ngumpul orang Padang, siapa sih dia entrepreneur deh? Ya kan, tiap hari ngomongnya dagang, terus jadi entrepreneur saya gitu kan. Saya misalkan ngomong dengan orang yang komunitasnya suka nyanyi, saya jadi penyanyi juga bisa. So it really depends on di mana saya background sosial saya, siapa saya ngumpul dan sebagainya, itu akan membentuk kita menjadi orang yang seperti apa. Kan dulu ada pernah penelitian tuh, kalau dua bayi kembar, satu ditempatin di sana, satu main, jadinya kayak gimana? Dua orang yang totally different gitu kan. Jadi saya yakin ya, leadership itu bisa dipelajari, bisa coba kita adopsi dan akhirnya kita mempunyai good leadership ya. Sebenarnya bisa, tetapi memang tiap orang beda-beda, ada yang cepat, ada yang dari sononya udah ada gitu ya, tapi ada yang perlu waktu belajar dan sebagainya. Jadi I think itu bisa. Tapi juga ada juga yang memang dari awalnya gue nggak pengen jadi leader, gue mau hidup soliter di hutan. Itu aja. Udah, gitu. I just wanna lead myself. Itu pilihan dia juga sebetulnya. Jadi I think bisa mirip kayak entrepreneur lah. Entrepreneur belum tentu punya entrepreneurship yang kuat juga kan. Sebetulnya. Nah, entrepreneurship ini bisa dipelajari sih soalnya. Dia ngeliat orang kerja, oh gitu dia tiru, dia adopsi, oh ternyata dia akhirnya dapat grip, oh gini tau cara, akhirnya jadi good entrepreneur gitu ya. Entrepreneur yang entrepreneurship-nya kuat gitu kan. Bahkan di perusahaan pun sekarang ditekankan, kita ini meskipun kerja sebagai profesional, tetapi kita harus punya entrepreneurial entrepreneurial way of thinking, actionnya kayak entrepreneur gitu ya. Nah itu, jadi saya rasa sama kayak leadership, itu bisa dipelajari, diadopsi, kurang lebih seperti itu. Baik, Mas. Ini kan era sudah masuk di era new normal. Sangat. Era new normal. Terus era new normal tapi kita masih deg-deg plus ini. Waduh, iya. Kita never know lah ya. Kalau kita melihat leadership gitu ya, seperti apakah good leadership ya di era new normal ini? Kadang tadi Mas menyampaikan bahwa ketika dikasih krisis yang biasanya lantang berbicara hilang semua. Dan saya melihat itu ya. Terus kadang kita jadi apalagi di corporate gitu Mas, kita jadi leader gitu ya. Ketika krisis terjadi, leadership kita dituntut untuk gimana nih harus dilakuin, gimana tim, gimana dan sebagainya. Kira-kira menurut Mas Cedi, kalau saya jujur aja ya, paling gampang tuh sebenarnya gini loh, leader sekeras apapun dia, dia harus selalu berangkat dari yang namanya apa? Nurani. Itu aja. Karena mohon maaf ya, kadang banyak orang pinter, sekolahnya bagus, tugasnya bagus, tapi kalau dia nggak punya nurani, he's not going to be a good leader gitu loh maksudnya kan. Kalau orang bilang tuh nawaitunya harus baik dulu, niatnya harus baik dulu kan gitu kan ya, seperti itu. Dan benar-benar memperlakukan orang lain sesama itu as humans juga, setara sama dia dan sebagainya. Tetapi pada satu titik dia harus lead ya, seperti itu. Nah, kok menurut saya sekarang saya pikirlah saatnya ini era humanity sebetulnya. Kita harus berangkat dari aspek humanity-nya dulu gitu loh. Bahkan di korporasi yang paling keras sekalipun ukuran keberhasilannya dalam hal ini cari duit lah istilahnya begitu. Sekarang udah nggak bisa lagi kok. Mereka juga mikirin planet kita gimana ya, people gua gimana ya. Jadi udah triple bottom line lah, sudah sangat pendekatannya sudah bukan pendekatan shareholders, tapi pendekatan stakeholders. Kayak gitu. Yang dihitung bukan shareholders return, tapi apa? Stakeholders return gitu. Ngomongnya udah yang lebih luas lagi. Nah, semua itu kok saya pikir sih berangkatnya dari nurani ya. Dan bisa juga dari aspek religiosity juga ya. Macam-macam. Tapi intinya adalah apa? Yang penting dia niatnya baik dulu sebenarnya. Dia tuh harus merasa bahwa dia tuh berguna untuk banyak orang dan create a very positive impact to others.
Yang penting seperti itu. Ini udah banyak diomongin sebetulnya, tapi kadang-kadang memang ada yang abuse itu. Mohon maaf nih ya, aku misalkan menjabat satu posisi penting, ya kan? Itu kan amanah sebetulnya kan? Betul. Tapi nggak aku abuse itu. For my personal interest gitu kan. Nah, itu yang aku rasa yang kita lihat di beberapa hal masih terjadi gitu ya. Even bahkan udah dalam kondisi sulit pun dia masih take advantage. Itu kan berarti dalam tanda kutip niatnya gimana nih orang sebetulnya? Dia punya nurani nggak sebetulnya gitu ya? Mohon maaf ya, di beberapa negara yang dalam tanda kutip agnostik deh, don't believe in God, ya. Tapi kalau dia punya nurani dia baik kok sama orang. Betul. Ya kan? Dia bisa ngerti manners. Dia ngerti nggak boleh kasar, nggak boleh gini, nggak boleh itu haknya, itu ngerti. Padahal itu agnostik loh. Ya kan, ini omongnya begitu kan ya. Kalau di Amerika kan ada orang bilang bahwa ada believers sama non-believers kan. Yang non-believers kalau dia punya nurani pun dia tetap baik kok sama orang kok. Seperti itu, dia nggak ganggu, nggak nyakitin orang, nggak mencuri, nggak macam-macam itu. Jadi I think sekarang ini era humanity. Jadi leadership dalam kondisi seperti ini adalah leadership harus dilandasi dengan semangat humanity, nurani. Itu udah very basic sekali gitu. Aku rasa itu sih Mas. Yes, pendekatan humanity ya, dan sekarang sudah hampir diterapkan di beberapa perusahaan besar ya Mas. Oh iya. Dan luar biasanya berhasil juga ya. Iya. Mereka sudah melihat orang itu sebagai bukan hanya sekedar faktor produksi, tapi it's the family, it's part of this. Ini udah benar-benar yang udah lebih horizontal pendekatannya, dan pendekatan makin inklusif seperti itu. Jadi ini teritori udah makin inklusif gitu kan. Jadi aku rasa itu ya, makin inklusif, makin makin open, makin transparent gitu ya. Aku rasa itu yang membuat akhirnya seorang leader bisa diterima dimanapun. Kalau misalkan nih kita punya satu komunitas, kita jagonya di komunitas itu aja, kita ke komunitas lain nggak dianggap. Buat apa gitu loh. Kita misalnya saya nih ngomong di kampung saya, wah semua ngedengerin. Coba ke kampung sebelah, didengerin nggak? Nggak didengerin. Berarti apa? Kita cuma jago kandang aja kan, gitu kan. Leader dia bisa transenden, diterima semua orang di semua kalangan, semua latar belakang, gender, ras dan sebagainya seperti itu. Aku rasa itulah leader. Leader itu bisa diterima. Bahkan kita kadang-kadang ada negara lain yang leadernya bagus, kita ikut seneng kok. Ya kan? Ih gila ya. Paling nggak saya mikirnya apa? Paling nggak dia untuk dunia, dia menciptakan kemaslahatan kan gitu ya. Untuk dunia dia menciptakan kebaikan. That's it. Padahal saya nggak vote dia, bukan warga negara sana juga gitu ya. Tapi bangga ya Mas. Tapi wah ini ada orang kayak ini lumayan dia. Paling nggak dunia makin aman ya ada orang kayak gini deh. Tanpa ngeliat dia sukunya apa, agamanya apa, tapi paling nggak ada dia, paling nggak lebih aman di dunia sekarang. Tapi ada juga leader di satu negara lain yang kita bilang, ini orang ini kok begini sih? Ini bikin dunia resah ini. Betul. Berarti apa? Aduh, gimana ya? Itu I think yang saya lihatnya sih seperti itu. Saya rasa kembali ke tadi, semua akhirnya kembali ke humanity. Dan kita sekarang ini benar-benar dalam krisis seperti ini, justru humanity itu yang harus dikedepankan saya pikir. Baik Mas, di era new normal ini kira-kira menurut Mas Jeki karakter-karakter leader seperti apa, dan mungkin bisa memberikan contoh gitu ya, yang pas, karena kebanyakan sekarang ini anak-anak muda nih naik jadi leader handal nih. Kan tadi saya udah bilang bahwa leader itu nggak ngeliat umur sebetulnya kan, nggak ngeliat umur. Ada tuh banyak siapa tuh yang dari Afghanistan waktu itu, yang cewek tuh siapa tuh, saya lupa namanya, itu kecil banget, tapi dia bisa lead, bisa menjadi inspirator gitu ya. So, kalau kita mengenai kriteria leader tuh wah panjang banget ya. Tapi yang saya perhatikan yang paling penting untuk jadi leader menurut saya adalah trust. Dia bisa menimbulkan trust dan dia punya integrity. Omongannya itu yang kita pegang gitu. Dan dia nggak bakal ngecewain kita hanya karena dan yang menarik apa? Kalau dia sudah berjanji lalu dia gagal, dia akan mengakui kegagalan. So this is the kind of leader that you can kita bisa bilang kita respect sama dia, begitu. Dan aku yakin sekarang ya banyak anak muda yang harus jadi ini eranya anak muda kalau saya pikir. Karena apa? Kita masuk Indonesia kita mau Indonesia, kita masuk ke bonus demografi. Ini eranya milenial ini kan sedang. Jadi aku senang tuh ada yang sekarang jadi direktur di mana, oh very good gitu. I feel very proud. Dan enaknya apa ngomong sama anak muda? Aku nggak ada batas ngomong sama mereka gitu, ya kan? Sorry ya, aku ngomong sama generasi yang aku sama di atasku dikit. Aduh, susah banget tuh. Kayaknya tuh harus kalau ngomong Pak salah, dipanggil Mas tersinggung gini, harus ada gelarnya apa. Tapi kalau anak muda sekarang, waduh enak banget. Itu yang aku lihat bahwa
kita legowo ngeliat ada leader kayak begini gitu loh. Dan itu tadi dia harus punya integrity, dia itu ethical ya kan, dan dia citizenshipnya juga bagus, dia itu bisa bergaul sama orang banyak gitu ya. Kemudian apalagi integrity, trustworthiness ya, tadi yang saya bilang ya, itu penting banget, karena kalau kita nggak trust sama dia nggak akan. Dan trust, respect segala macam itu bukan sesuatu yang saya minta ke mas ayo dong respect sama gue dong, enggak. I have to do something first, dan orang melihat bahwa wah ini gue respect nih sama Mas Iksan. Nah, something like that, something that yang kita harus build along the time, dan yang paling apa, konsisten. Nggak bisa kemarin kita integritasnya bagus, besok enggak, minggu depan lumayan, nggak bisa begitu. It should be very consistent along the time. Ini baru orang lihat, iya ya, gue percaya nih sama Mas Iksan, wah he's the good leader man, wah gue support dia. Nah itu timbul seperti itu. I think itu Mas. Yes. Oke, Mas Jeki. Ini kan saya pernah membaca satu buku ya, bahwa seorang leader itu bisa mempengaruhi. Kan tadi disampaikan bahwa mempengaruhi dari latar belakang yang berbeda, usia yang berbeda. Nah, kira-kira menurut Mas Jeki yang dibutuhkan oleh corporate saat ini tuh, selain tadi ya ada aspek humanity gitu, karakter apa lagi yang memang dibutuhkan selain mempengaruhi dan lain sebagainya gitu? Ya, kalau saya lihatnya bahwa leader itu dia juga harus bisa menjadi rainmaker lah. Ya. Rainmaker itu apa? Dia membuka opportunity, dia memberi kesempatan, gitu kan? Dia tidak self-centric, dan to a certain point he or she is willing to sacrifice dirinya. Nah seperti itu. Dan dia tidak pernah cari excuse. Kalau gagal, bukan ini karena hujan, karena jalan macet. Iya sih tadi pintunya. Wah, nggak ada begitu. Dia take, wah this is my fault. Seperti itu. Jadi karakter leader yang show the responsibility ya. Nggak cuman ke keluarga dirinya sendiri, tapi juga ke orang banyak. Itu saya rasa yang sangat-sangat penting sekali. Itu yang membuat perusahaan akhirnya secara korporasi bisa dipercaya, dan bahkan kalau leadernya bagus, leadershipnya di perusahaan itu bagus, itu bisa menjadi suatu dalam tanda kutip ya, aset intangible di perusahaan itu. Dan itu akan berpengaruh kemana? Ke valuasi dari perusahaan itu. Seperti itu. Kan seringkali ini ada perusahaan ya, kita lihat di beberapa negara, bahkan di Indonesia, begitu ganti pimpinan, sahamnya turun harganya. Betul. Ada kan begitu diganti, wah sahamnya naik. Berarti kan pasar percaya sama dia kan. Betul. Wah dipimpin sama si ini nih gitu ya. Dan dia juga terlihat dari katakanlah indeks misalkan. Misalnya ada di negara mana menterinya diganti, wah indeks langsung naik. Wah. Itu pasar tuh nggak bego gitu loh. Pasar melihat itu. Pasar tuh punya kuming, punya rasa juga dan sebagainya, dan dia ngelihat seperti itu. Dan itu yang saya bilang tadi, akhirnya bottom line-nya adalah, do we believe in this guy? Kita percaya nggak sama orang ini? Kita bisa believe nggak sama dia? Kurang lebih seperti itu sih. Yes, Mas. Satu pesan untuk sahabat-sahabat kita yang masih muda-muda ya. Mereka akan menjadi yang menerima tongkat estafet kepemimpinan kita ya. Pesan apa yang disampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di Indonesia ini, yang mereka ini menjadi, kadang kan kita suka mikir ya, duh masih pada muda-muda, instan juga gitu kan, tapi mereka punya kapabilitas yang luar biasa, dan mungkin satu kalimat dari Mas Jeki yang bisa menjadikan inspirasi untuk mereka. Ya, saya sih mungkin lihatnya sederhana aja ya. A good leader itu harus memahami benar sumber daya yang dimiliki apa, baik itu sifatnya intangible atau tidak ya, satu. Kedua, a good leader itu harus tahu kapabilitas untuk meleverage sumber daya itu. That's a good leader. Ketiga, a good leader dia sudah memiliki kapabilitas meleverage semua sumber daya yang ada, dia harus bisa menciptakan kompetensi. Begitu dia bisa menciptakan kompetensi, dia harus berani berkompetisi juga. Jadi kalau saya pikir sih, given semua itu dengan segala informasi, dengan segala konektivitas yang ada, pesan saya sih cuma satu aja sih sebetulnya sih. Anak-anak muda sekarang harus gaspol. Gaspol. Gak usah ngerem ya. Gaspol ya. Asal remnya juga bagus ya. Gitu. Tapi yang ini apa? Artinya apa? Kita perlu analisis, perlulah segala macam. Saya selalu mengquote apa tuh, ada satu poem ya, suatu puisi yang saya lupa yang nulis orang Afrika gitu. Dia bilang gini, setiap pagi itu ada seekor harimau bangun. Dia harus lari lebih cepat dari gazelle, kayak rusa gitu ya. Gazelle yang paling lambat. Kalau enggak dia nggak bisa makan, mati dia. Nah pada pagi yang sama ada juga gazelle yang bangun tidur kan.
dia harus lari lebih cepat dari harimau atau singa yang paling lambat. Kalau enggak dia mati dimakan kan. Tapi moral of the story adalah apa? It doesn't matter Anda itu gazelle, Anda itu lion. Setiap matahari terbit, you better be running. Lu lari deh, gaspol deh. Seperti itu. Karena apa? Momentum tuh bakal hilang kalau nggak kita manfaatkan. Dan sekarang ini adalah momentumnya anak-anak muda. So don't skip the momentum. Once itu skip, it's not gonna come back. Dan bahkan saya pernah menulis dulu bahwa aset terpenting Indonesia sekarang adalah momentum. Once itu skip, enggak. Dan momentum itu ada di tangan mana? Tangan-tangan anak-anak milenial sekarang ini. So gaspol deh. Gaspol. Remnya dikit. ya kita harus artinya gini ya. Kita take risk ya. Tapi ingat ya bahwa risk yang kita ambil itu harus yang calculated. Itu yang saya bilang tadi gas rem itu. Tapi once kita udah calculate, kita gaspol deh gitu ya. Dan risknya harus calculated. Karena kalau kita tidak calculate itu, berarti apa? Kita tuh berspekulasi. Lihat entar deh, nggak bisa lihat entar. Dan akhirnya nabrak ya Mas. Iya, akhirnya kita harus lihat dari sekarang. Dan salah satu karakter leader apa? Dia kan punya foresight, dia punya outlook yang sangat jauh ke depan. Makanya sering orang bilang bahwa leader tuh visioner gitu ya, selalu dengan visi. So I think anak muda sekarang visinya bagus-bagus kok. So if they really believe in their vision, they can control their destiny gitu ya. Kayak si Noel TG pernah bilang ya, control your destiny or someone else will gitu kan. So control your destiny, gaspol. Yes. Terakhir Mas, nggak berasa nih kita ngobrol panjang lebar. Leader dengan digital. Ini new normal ini menuntut kita lebih cepat lagi. Orang memprediksi 2021, 2022. Sekarang ditarik ya, diperas lagi dan tahun 2020 ini kalau misalkan leader tidak melek digital, ini ngeri-ngeri sedapnya. Banyak yang tumbang. Ya, tadi kan saya sempat singgung kan bahwa kita harus punya namanya digital quotient ya. Digital quotient itu harus lah ya. Karena ini era konektivitas dan sebagainya. Dan memang challenge-nya akan lebih luar biasa. Nggak segampang leader tahun-tahun era-era sebelumnya. Karena era-era sebelumnya kita masih ada di era yang namanya kita sebut sebagai era truth gitu ya. I think therefore I am gitu kan. Tapi ini kan sekarang sudah era post-truth ya kan. Era dimana bahwa I believe therefore I'm right. Wah itu nggak gampang tuh belief seperti itu ya. Banyak hoax, banyak ini, banyak itu, semua bisa ngomong dan sebagainya. So it's not easy to be a good leader right now. Tetapi saya yakin kalau kita ngerti memanage semua yang terkait dengan digital, konektivitas, media sosial dan sebagainya, I think we still have the opportunity to be a good leader. Tapi memang tidak segampang era-era sebelumnya. So I think digital quotient is very important. Tetapi nggak cuma paham saja, tapi how to leverage that sebagai knowledge untuk meng-create kompetensi as a leader. Saya rasa itu sih. Baik, terima kasih Mas Jeki. Waktunya nggak berasa nih ya. Dan banyak sekali yang kita bisa serap hari ini sahabat-sahabat dan tentang leader dan leadership. Tentunya apalagi di era new normal ini luar biasa. Tadi pesan untuk sahabat-sahabat muda kita di Indonesia bahwa harus pertama mungkin yang kita ambil kesimpulan bahwa pendekatan humanity, terus juga melek digital, terus juga yang nomor 3 nih yang luar biasa, gaspol. Ini yang keren ini. Baik, terima kasih banyak Mas Jeki. Mohon maaf ini sahabat-sahabat, alhamdulillah ngobrol-ngobrol ringan kita hari ini sudah berakhir ya. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi dengan tema yang berbeda tentunya di tempat yang sama nih. Kangen saya ke tempat ini luar biasa. Dan banyak hal yang bisa kita pelajari, tentunya menjadi inspirasi untuk kita maju ke depan. Saya Ihsan dan Mas Jeki pamit, mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.